Om Swastiastu, Tribuners, bertemu lagi dengan saya Nagung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas kisah tradisi pengerebongan di Kesiman Denpasar, Bali. Tradisi pengerebongan di desa adat Kesiman Denpasar digelar demi tercapainya keseimbangan. Ngerebong adalah salah satu di antara upacara dengan tarian sakral yang sangat terkenal di Bali, dan tarian ini sudah ada sejak abad ke-16 dan masih lestari hingga saat ini. Upacara ngerebong sejatinya diselenggarakan agar terjadi keseimbangan di Kesiman dan sekitarnya. Iwayan Turun, warga Banjar Kedaton, desa adat Kesiman, Denpasar, Bali, menguraikan kisah di balik tradisi tersebut. Tetua Kesiman ini memulai kisah dari zaman kerajaan di Kesiman. Kala itu Bali masih dikuasai oleh kerajaan Bedahulu. Rajanya adalah Sri Astasura Ratnabumi Banten sekitar tahun Saka 1259. Menurut prasasti Langgahan yang memakai aksara Jawa kuna, dikisahkan bahwa kerajaan Bali digempur oleh kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Patih Agung Gajah Mada. Bedahulu kemudian dikalahkan oleh Majapahit sekitar tahun Saka 1265. Hal ini dijelaskan oleh Iwayan Turun, salah satu penglingsir di Kesiman, kepada Tribun Bali beberapa waktu yang lalu. Sumber yang ia gunakan salah satunya adalah Kitab Negara Kertagama. Setelah Mahapatih Gajah Mada mengalahkan kerajaan Bedahulu, Bali diambil alih oleh Majapahit. Tak lama kemudian Majapahit mengutus adipatinya menjadi raja di Bali, yakni Sri Aji Kresna ke Pakistan dengan pusat pemerintahan di Samprangan, Klungkung. Dia memimpin Bali sekitar tahun 1272 Saka. Kedatangan beliau diiringi para Arya untuk memimpin wilayah-wilayah di Bali. Ada Arya Delancang, Arya Kenceng di Tabanan, Arya Belok di Kabe-Kabe, Arya Kutawaringin di Gelgel, Arya Kepakisan di Nyuh Aya, Arya Wangbang Pinate yang berkuasa di Kertelangu, dan masih banyak lagi Arya-Arya yang lainnya, Tribuners. Wayan Turun menjelaskan, Arya Wangbang Pinate menjadi raja di Kertelangu dan kemudian beberapa keturunannya bernama Arya Pinate atau I Gusti Ngurah Pinate. I Gusti Ngurah Pinate biasa juga disebut dengan Gusti Ngurah Gede Pinate atau Gusti Ngurah Made Pinate yang ada di Kertelangu, diiringi sang raja oleh Bagawanta yang datangnya dari Klungkung bernama Ida Pedanda, Wayahan Bendese, Ida Pedanda Anom Penida, dan Ida Pedanda Mas Alangkajeng. Kisah berlanjut, ada ketidakcocokan antara Bagawanta dengan raja di Klungkung. Agar tidak terjadi perang di Gelgel, maka kala itu beliau kembali dari Gelgel ke Badung, bertempat tinggal di Padanggala diiringi dengan beberapa pasukan. Bahkan para Bagawanta membuat upacara yang disebut dengan Catur Winasa di Tukat Unda. Setelah itu bantannya dibuang ke Sungai Unda dengan sarana kepala kerbau. Tujuannya agar tidak ada perang dengan raja. Para Bagawanta bertemu penguasa Denpasar, yaitu I Gusti Ngurah Mas Pinate. Para Bagawanta ini menjadi bagawan di Kertelangu dan tinggal di Padanggala.
Di sisi lain, I Gusti Ngurah Mas Pinate tidak cocok dengan mertuanya bernama Dukuh Mangku Baleagung, sebab ada disebutkan mertuanya itu akan moksa. Tetapi raja tidak percaya mertuanya akan moksa. Kemudian Dukuh berkata pada Gusti Ngurah bahwa ia memiliki sebuah cincin ratna agar tidak terkena pastu. Setelah itu dipastulah dia agar dikalahkan oleh semut. Maksud semut di sini adalah rakyat. Kemudian Dukuh ketika akan moksa diserbu oleh rakyat Ngurah Pinate. Tepat tengah hari, tengah tepat Dukuh Baleagung benar-benar moksa. Kala itu entah dari mana datangnya semut yang banyak mengerubungi wilayah Kesiman Kertelangu hingga menggunung bak perahu dan batu. Konflik berlanjut antara Gusti Ngurah Pinate dengan saudara-saudaranya. Dia mempunyai 2 adik yang merupakan anak selir atau penaweng pada zaman dahulu bernama I Gusti Ngurah Tembau dan I Gusti Ngurah Kepandean. Kala itu raja akan bertolak ke wilayah timur Kesiman. Adiknya menolak ikut dan dipastulah sang adik oleh raja. Sugih gawe kirang, pangan atau banyak memiliki pekerjaan, tetapi tidak ada hasil. Demikianlah bunyi pastu dan kutukan kepada Ngurah Tembau karena tidak mau mengikuti perjalanan sang raja. Dikisahkan bahwa Ngurah Tembau menjawab, apabila tidak ada warga Tembau, maka pekerjaan tidak akan selesai. Atau bahasa Balinya, ten wenten wong Tembau, ten puput sida karya. Dari sanalah hubungan persaudaraan itu putus ya Tribuners. Disaksikan oleh Ida Pedanda Wayan Bendese dan Ida Pedanda Made Bendese saat pemastu putus hubungan saudara antara raja dengan Ngurah Tembau. Kemudian lokasi tersebut disebut dengan Tangtu yang bermakna pegat menyamo atau bersaudara. Kemudian bersuaralah I Kalabebaung di Urasena Biaung. Beliau adalah sisya dari Ratu Gede Mas Mecaling yang tugasnya memang menjaga di pinggir pantai. Dahulu I Kalabebaung pernah dipanah oleh Ida Pedanda. Matilah I Kalabebaung dengan suara layaknya pohon jaka jatuh berbunyi tak brioksir. Seiring waktu berjalan, wilayah Kertelangu mengalami kekosongan. Kala itu menghadaplah keturunan dari Ngurah Pinate ke Puri Pemecutan yang bernama Ninese Sugriwo. Ia menghadap ke Pemecutan agar salah satu anak raja sakti Pemecutan menjadi raja di Kertelangu Kesiman. Menurut sumber Eka Likita Desa Adat Kesiman, Prasasti Duko Sakti Bujangga Dewa, Prasasti Brahmana Griya Gede Sanur, lalu Eka Likita Yowana Dharma Kerti. Saat menghadap ke Pemecutan, disuruhlah satu anak raja sakti Pemecutan menjadi pemimpin di Kesiman Kertelangu. Sakti Pemecutan kemudian mempunyai 3 anak. Anak pertama Kiai atau Gusti Ngurah Pemecutan berkuasa di Pemecutan, anak kedua Kiai Pemayun, dan yang ketiga Kiai Ngurah Oke berkuasa di Jero Kalerkawan. Nah, Kiai Pemayun inilah datang ke Kertelangu Kesiman diiringi oleh Pasak Gunung Sari, Bendesa Pengotan, Tambyak, Pelusung, Seselikan. Ia kemudian berkuasa di sana, bertempat sementara di wilayah Kertelangu. Sesampai di sana disambut suara I Kalabebaung yang melolong layaknya suara anjing. Hal itu sebagai pertanda buruk atau gerubuk ya Tribuners. Karena itu beliau pergi dari Kertelangu Padanggalak menuju dauh atau barat tukat Sungai Ayung. Air Sungai Ayung yang selalu besar membuat warga ketakutan, sehingga dibuatlah upacara pengeruatan pembersihan. Diiringi beberapa panja abdi raja dengan membuat upacara ngerebo desa atau yang kini dikenal dengan ngerebong. Dengan sarana guling penyujuk dari kucet butuan kelamin laki-laki. Kala itu guling ini dalam posisi mejujuk atau berdiri dengan kepala di atas. Dilengkapi bebantenan pangrebongan. Kala itu belum ada wantilan seperti sekarang, kata Wayan Turun. Hanya ada tugu di tengah-tengah.
Tugu itu kemudian dikelilingi oleh para pemangku dan pengayah yang ngerebong. Etikanya adalah berkeliling dari kiri. Prasawiya bertujuan ngeruat atau pembersihan. Ide Betara Tedun atau datang kala itu melalui umat yang dipilih oleh beliau, lalu kerauhan. Beliau melihat bagaimana kondisi damu umat di sini. Tradisi ngerebong menjadi sebuah ritual sakral hingga saat ini yang dilakukan di Pura Agong Petilan Pengerebongan oleh masyarakat Desa Adat Kesiman. Pura Agong Petilan Pengerebongan memang berada di Desa Adat Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur. Merujuk dari asal katanya, ngerebong sendiri merupakan bahasa Bali yang memiliki arti kata berkumpul. Oleh karena itu masyarakat percaya jika para dewa sedang berkumpul pada saat tradisi ngerebong dilaksanakan. Ngerebong menjadi sebuah prosesi upacara yang sangat unik hingga saat ini di Bali. Pura Agong Petilan menjadi tempat prosesi ritual karena secara etimologi kata yang berasal dari tile yang dalam Sanskerta berarti benih dengan imbuhan pean sehingga menjadi petilan dan artinya adalah tempat menabur benih atau konsep-konsep yang dimiliki oleh raja atau pemimpin. Menurut hasil penelitian sejarah pura yang dilakukan Unhi Denpasar pada tahun 1979, upacara pengerebongan tergolong upacara butayatnya atau pecaruan. Tradisi ngerebong dilakukan mulai tahun 1937, tepatnya ketika I Gusti Ngurah Made Kesiman menjabat sebagai Kepala Distrik Kesiman, Punggawa Kesiman dari tahun 1927 hingga 1954. Budayawan yang juga tetua Desa Adat Kesiman, I Gede Anom Ranuare, menjelaskan sejarah tradisi ngerebong. Ia mengatakan bahwa ngerebong pada intinya merupakan sebuah peringatan masa kejayaan raja-raja pada zamannya yang dikemas dengan sistem religi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat dan mengeksistensikan keberhasilan raja pada saat itu. Karena dilihat dari Pura Petilan ini adalah senter upacara, tempat upacara besar di Kesiman. Ini ritual atau pengilen dari sejarah kejayaan itu, di mana Raja Kesiman sempat melaksanakan ekspansi ke Sasak Lombok. Ekspansi tersebut terjadi sekitar tahun 1860 dan sejak saat itu dilaksanakan upacara ngerebong yang merupakan upacara syukuran dan awalnya dilakukan di Puri Kesiman sebelum dipindah ke Pura Petilan. Selain itu, berdasarkan catatan Belanda, pada masa itu kendali politik Bali dan Lombok memang berada di Kesiman. Akan tetapi saat adanya puputan Badung, pelaksanaan ngerebong sempat terhenti beberapa waktu hingga tahun 1937. Tradisi ini kembali digelar dan dilakukan di Pura Petilan setelah pura ini dibangun. Baru pada tahun 2018 tradisi ngerebong telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda dari Desa Adat Kesiman, Kota Denpasar, Bali. Tradisi ngerebong dilaksanakan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan penanggalan Bali. Jatuhnya pada waktu pelaksanaan tradisi ngerebong yaitu setiap 8 hari setelah Hari Raya Kuningan atau tepatnya pada Radite Pon Medang Sia. Diketahui terdapat beberapa rangkaian yang wajib dilaksanakan sehubungan dengan tradisi ngerebong, yaitu ngerebek yang dilaksanakan pada Umanis Galungan, dilanjutkan dengan pemendakan agung pada Paeng Kuningan, dan yang terakhir adalah ngerebong. Pelaksanaan tradisi ngerebong terdiri dari 2 prosesi, yaitu pelaksanaan prosesi Pengidar Buana 1 yang menggunakan simbol barong, rangde, dan penari keris. Dalam prosesi ini diselenggarakan tabohrah dalam berperang sate atau sabung ayam sebanyak 3 kali. Selanjutnya dalam prosesi Pengidar Buana 2 yang khusus dilakukan oleh para pemangku dengan menggunakan lambang cakra dan sabuk poleng yang panjangnya sekitar 8 meter.
Kedua rangkaian prosesi dilakukan mengelilingi Balai Wantilan sebagai wujud buana agung mengarah ke kiri dengan makna pembersihan keletahan atau cemer yang mengancam keselamatan umat manusia, khususnya masyarakat desa adat Kesiman. Tujuan, fungsi, dan makna tradisi ngerebong untuk menyeimbangkan dua kekuatan yang bersifat bertentangan atau yang dikenal dengan Ruo Binede yang terdapat di alam semesta sebagai penyeimbang, khususnya yang berada di desa Pekraman Kesiman. Selain itu, upacara ngerebong juga untuk sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dan Roh Suci Leluhur sebagai sarana penyucian mikrokosmos dan makrokosmos, serta sebagai sarana integrasi sosial bermasyarakat. Makna keseimbangan atau keharmonisan untuk mengingatkan umat Hindu melalui media ritual sakral ini guna memelihara keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam semesta atau yang dikenal dalam Trihita Karana. Nah, Tribuners, demikianlah makna ngerebong sebagai penjaga keseimbangan alam semesta beserta isinya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.